Asmida Siregar, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Tukma Suhomudi yang akan berbincang-bincang dengan saya mengenai percakapan pra observasi. Sebelum nantinya saya akan masuk di kelas beliau untuk melakukan observasi kelas. Assalamualaikum Ibu Tukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Tukma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih semangat hari ini? Semangat, pasti semangat. Baik sekali. Ibu Tukma, kita akan bincang-bincang dulu ya sebelum nanti saya akan observasi di kelas Ibu Tukma. Sebelumnya kita akan adakan dulu percakapan pra observasi dengan tujuan supaya nanti Ibu Tukma bisa mempersiapkan lebih dini sebelum nanti saya masuk di kelas Ibu Tukma untuk observasi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tukma. Yang pertama yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Kita kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti di dalam pembelajaran di kelas Ibu? Ya, berdasarkan rancangan saya, Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan baik dan benar. Begitu ya Bu. Berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Terus area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di dalam observasi nanti apa kira-kira ya Bu? Ada dua area yang akan saya sampaikan nanti pengembangannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ pencernaan dan fungsinya. Sedangkan yang kedua yaitu keterampilan, siswa dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia. Itu Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Terus saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan terkait strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti waktu observasi kelas. Baik Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk modelnya saya akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Model yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian strategi menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu. Iya. Dan juga metode diskusi, tanya menjawab dan penugasan. Iya. Terus Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti di dalam kelas ini? Ya, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan LKPD, laptop, gambar, dan PPT. Itu. Jadi kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa, jam berapa, dan kira-kira pada hari apa Bu? Ya, saya rencanakan itu insya Allah akan kita adakan hari Kamis di kelas 5 jam 4 dan 5. Baik, nanti di hari Kamis depan di kelas 5 ya Bu, jam 4.5 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu. Nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kita adakan percakapan
pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, setelah kita mengadakan percakapan kali ini, tentunya saya sudah mendapat gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, dan saya akan mempersiapkan hal-hal apa saja nanti yang akan saya sampaikan. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa nanti di kegiatan pasca observasi ya Bu, dan kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan ya Bu, jam 4.5 tadi ya. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu, di hari Kamis depan ya Bu, Iya. jam 4.5. Ya, saya nanti keadilannya ya Bu. Oke Bu. Demikianlah hasil percakapan kami. Assalamualaikum. Nah, Ibu, apa kabar hari ini? Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu sejenak ya. Silakan kita kelas lagi berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, teman-teman kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, teman-teman kita baca selawat dulu. Selawat dimulai. Nah, hasil semua hari ini Iya. kita doakan yang teman kita ini semoga bisa sekolah lagi bersama kita, belajar bersama kita ya. Jadi salam bersama kalian karena cuaca hari ini hujan, tolong jaga kesehatannya ya. Istirahatnya cukup, jangan sering hujan dan pola makannya dijaga ya, untuk menambah imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita pada musim ya. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kita untuk menambah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Cinta tanah air ya. Ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib padamu itu ya. Kan kita belajar di sini sesuai dengan apa namanya, tujuan kemerdekaan itu untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita harus menambah cinta tanah air kita, cinta dalam hati kita terhadap tanah air Indonesia. Ya, silakan kita pimpin lagu padamu ini.
ibunya belum konsentrasi. Ya. Coba. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Perhatianmu untuk mengikuti pelajaran. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem pencernaan. Ya, semalam ibu suruh kalian untuk membaca pelajaran di pembelajaran yang ketiga. Sekarang coba buka pembelajaran yang ketiga, sistem pencernaan. Siapa yang sudah baca semua? Yang lain cuma satu yang membaca. Ya, apa yang kamu baca semalam tentang pelajaran yang akan kita pelajari? Tentang sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Pencernaan apa? Manusia. Apa saja sistem pencernaan manusia itu? Mulut, kerongkongan, lambung, Ya. halus, sebesar handuk. Iya, bagus. Ya, sepertinya kalian sudah tahu sedikit ya tentang apa yang akan kita pelajari. Adapun tujuan kita mempelajari sistem pencernaan ini, nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Ya, nanti masing-masing kalian harus mampu menyebutkan sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian apa lagi? Kalian nanti diharapkan mampu menuliskan, membuat bagan sistem pencernaan manusia beserta dengan kita lakukan percakapan ini. Kemudian Sinai sebagai si Khadijah. Selanjutnya Udin sebagai si Abijah sebagai Udin. Ya. Ya, silakan. Ayo ke depan. Ya, yang lain didengarkan ya. Sambil disimak. Apa yang kamu bawa hari ini? Dengan Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat, Bu. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kira-kira enak nih. Ya, Ya, tadi temanmu sudah membacakan percakapan antara si Lani, si Udin, dan si Siti. Kamu sudah mendengarkan, menyimak, dan kamu sudah mengetahui ya fungsi-fungsi daripada sistem pencernaan manusia. Jadi sekarang kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Nanti kamu akan menjawab atau menyelesaikan tugas yang diberikannya. Coba dari semangat dah. Hitung mulai 1, 2, 3 ya. Nanti siapa yang menyebutkan angka 1 dia kelompok 1 ya. Kelompok 2 atau kelompok 3 ya. Coba, semangat dah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, silakan ambil posisinya yang mulut dan kerongkongan. Kemudian kelompok 2, kamu akan membahas tentang fungsi lambung dan usus halus. Ya, fungsi lambung dan usus halus.
Kemudian kelompok 3 kamu membahas tentang usus besar dan anus. Apa fungsinya? Ya, paham semua? Bagus, paham. Silakan ambil kertasnya, buat nama kelompokmu di situ, kemudian selesaikan dengan diskusi. Selesaikan dengan diskusi. Masing-masing jangan ada yang diam, ya. Aktif cari jawabannya. Tulis di situ fungsi kelompok 1 tadi, fungsi mulut dan kerongkongan. Kelompok 2 lambung dan usus halus. Kelompok 3 Bisa dengan anus. iya. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Lanjutkan nanti di rumah ya. Perasaan kalian hari ini? Senang. Kamu sekarang sudah mengetahui bagaimana makanan itu mulai dari mulut sampai keluar melalui anus. Kamu sudah mengetahui bagaimana prosesnya, bagaimana dia diolah di dalam tubuh kita. Jadi perasaan kita hari ini sudah senang. Kita sudah bertambah ilmu pengetahuan. Ya, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, sudah paham semua. Kita ambil pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di rumah silakan kamu baca pembelajaran yang akan datang, yaitu sistem pencernaan hewan. Ya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Kita mengucapkan doa masing-masing dalam hati ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan, dapat kita jadikan sebagai ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu penggerak semuanya. Perkenalkan, nama saya Asmidar Siregar, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Tukmaida Sihombing, untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Di kegiatan sampailah kita di kegiatan pasca observasi. Setelah di kegiatan sebelumnya, saya sudah melakukan pengamatan langsung atau observasi untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Tukmaida Sihombing. Nah, jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya ya Bu, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas 5. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Baik Bu, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sedikit puas Bu. Oke. Walaupun ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna Bu. Ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu. Iya. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas Ibu? Ya sedikit tegang, makanya awalnya sedikit berputar-putar. Ya mungkin karena ada seseorang yang mengamati, tetapi alhamdulillah masih bisa terlaksana dengan baik Bu. Nah berikutnya Bu,
Bisa kira-kira Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya buat dan saya rencanakan. Kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi konten berupa video, pembelajaran, dan membuat poster. Kemudian diferensiasi proses dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat peserta didik menggunakan visual, audiovisual, dan kinestetik. Itu. Kemudian untuk proses pembelajaran, model pembelajaran PBL apakah sudah terlaksana, Bu? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah menggunakan sintak-sintaknya dan sudah terlampaui peserta didik juga mengikuti dengan senang. Jadi catatan saya sudah sesuai dengan beberapa yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi, juga sudah tampak semuanya, terkhusus untuk sintak-sintaknya ya Bu. Siswa sudah diajak berdiskusi bersama dan melakukan presentasi. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, apakah ada hambatan yang terjadi? Sehingga dalam pelaksanaannya agak terburu-buru. Oh, begitu ya Bu. Iya. Kemudian selain hambatan untuk waktu yang sudah terbuang karena mungkin ini persiapan proyektor, ada hambatan lagi mungkin untuk siswanya Bu? Ya, mungkin untuk siswanya masih takut untuk bertanya, apalagi saya hanya membatasi untuk beberapa orang siswa saja, yaitu untuk siswa yang mau bertanya dan untuk siswa yang mau mengeluarkan pendapat ataupun menanggapi. Oke Bu. Jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Bu? Iya. Ya itu juga kemarin memang saya amati. Terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Ibu alasan apa sih kok bisa hambatan itu terjadi? Apa alasannya kalau memang menurut Ibu pribadi nih Bu? Jadi kalau menurut saya Bu, karena saya memang kurang betul-betul memaksimalkan ataupun memberikan kesempatan untuk siswa-siswa untuk bertanya ataupun menanggapi, hanya untuk beberapa orang saya yang saya tujukan, sehingga siswa yang lain itu tenang-tenang saja atau nyaman-nyaman saja. Oke. Jadi alasannya itu ya Bu? Iya. Mungkin Ibu bersifat menawarkan bukan kepada semuanya. Iya. Kemudian terkait sudah disampaikan beberapa hambatan. Yang pertama terkait borosnya waktu tadi ya. Waktu terbuang karena pemasangan proyektor, waktu kurang tepat. Ada juga persoalan mengenai siswa. Keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Bu. Terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi, untuk meminimalisir atau untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu? Rencananya untuk mengurangi hambatan itu, saya akan memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dan meluangkan waktu yang sangat luas sehingga anak-anak bisa dengan bebas ataupun leluasa bertanya ataupun mengeluarkan pendapat. Mampu di bidang IT, ketika Ibu sudah masuk semuanya sudah siap. Iya. Begitu ya Bu. Iya. Luar biasa Bu. Nah, kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan nih Ibu mulai action dan memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi? Kalau rencananya saya akan menerapkan untuk pertemuan berikutnya dan saya akan melaksanakan kritikan ataupun evaluasi ataupun masukan-masukan dari guru-guru yang lain yang hadir pada saat observasi. Oke, Bu. Sangat luar biasa ya Bu. Jadi apa yang Ibu laksanakan kemarin ketika saya amati memang
secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi. Alhamdulillah semuanya sudah ada tampak dari pernyataan, tujuan, strategi pembelajaran berdiferensiasi, ada konten, ada mungkin proses ya Bu. Kemudian juga model pembelajaran PBL. Sintak-sintaknya sudah saya catat dan semuanya ada. Cuma memang ada beberapa hambatan yang Ibu sampaikan. Bu, cukup Bu ya, mungkin pertanyaan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia saya observasi. Terima kasih untuk kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Dan sekarang pasca observasi. Sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan coaching untuk supervisi akademik, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Tukma Widasombi yang sudah membersamai saya. Ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada lagi Bu, semangat dan sukses selalu. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.